Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini bersama saya Pastor Fani Paendong. Judul khotbah Kristen hari ini, pengampunan dalam keluarga. Tema khotbah GBI tanggal 12 Juni 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh belajar, menikmati dan menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami rindu, kami dibaharui dari hari ke hari bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang terutama. Terima kasih buat hari yang baru ini, nafas hidup dan kesehatan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mari kita baca bersama dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ini adalah jawaban daripada Tuhan Yesus. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Wow, ternyata hamba yang memiliki hutang ini kepada raja
dia tidak bertindak bijaksana juga terhadap temannya yang sedang berhutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Di sini kita melihat raja mencoba mengingatkan kembali belas kasihan yang raja sudah berikan kepada dia, supaya dia pun dapat memperlakukannya kepada kawannya itu. Namun ternyata responnya berbeda. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, tentulah kita mendapati betapa pentingnya untuk kita bisa dengan kerelaan hati memberikan dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berbuat salah terhadap kita. Lalu, bagaimanakah pengampunan dapat dipraktekkan atau diaplikasikan dalam keluarga kita, keluarga Kristen, orang-orang percaya? Yang pertama, pengampunan yang diberikan tanpa batas. Ini kita dapat melihat di dalam ayat 21. Pengampunan seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan, supaya kita pun yang sudah mendapatkan pengampunan daripada Allah, kita pun memberikannya tanpa batas. Pengampunan sejati tidaklah dibatasi dengan sejumlah persyaratan-persyaratan. Saya sering mendengar ada orang-orang yang ingin memberikan atau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti diri kita, menyakiti orang-orang yang kita kasihi, lalu kita berkata, "Saya akan mengampuni dia, Pak, tapi dia harus berbuat ini dan itu." Bahkan ada lagi yang mengatakan, "Saya tidak akan memberikan pengampunan kepada dia sampai 7 turunan karena sudah menyakiti saya, sudah mengecewakan saya," dan lain sebagainya, dengan sejumlah persyaratan-persyaratan. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh Bapa kita di sorga yang sudah memberikan pengampunan kepada kita tanpa syarat.
Yang kedua, kita membutuhkan pertolongan Tuhan agar dapat melepaskan pengampunan, kekecewaan, dan sakit hati, beberapa hal yang seringkali menjadi sebuah alasan kita sulit untuk melepaskan pengampunan. Beberapa orang mengatakan, saya sangat membenci dia, Pak. Saya sangat sakit hati yang begitu dalam karena orang-orang itu sudah menyakiti keluarga saya, sudah menyakiti suami, istri, anak-anak saya, bahkan menghilangkan nyawa mereka. Sulit buat saya untuk bisa melepaskan pengampunan, Pak. Dan ada lebih banyak lagi alasan-alasan untuk kita terikat, terpendam dengan luka yang begitu dalam. Tentu hal tersebut akan membuat kita semakin sulit untuk bisa melepaskan pengampunan. Mari datanglah kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melepaskan pengampunan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, dengan kekuatan manusiawi kita, daging kita tidak akan bisa. Karena itu kita butuh melibatkan Roh Kudus, minta pertolongan daripada Tuhan untuk memampukan kita memberikan dan melepaskan pengampunan. Itu akan membuat kita akan menjadi lebih lega dan lebih sehat. Bahkan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita wajib mengampuni karena telah menerima pengampunan dari Tuhan. Dalam ayat 27 kita melihat raja tersebut sudah memberikan pengampunan sebenarnya kepada orang yang sudah berhutang itu. Namun ternyata orang yang sudah mendapatkan kasih karunia daripada raja, dia tidak melakukan hal yang sama kepada temannya yang berhutang. Tuhanlah yang menjadi hakim atas kita dan sesama. Jika ada orang-orang yang memang sudah lebih sering kali mengecewakan kita, bawalah dalam doa. Saya percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita, dan kita hidup di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, kasih itu adalah pribadinya Allah. Saya percaya setiap kita adalah anak-anak Allah. Karena itu cerminkanlah kasih Allah dengan mengasihi sesama kita. Bukankah firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita belajar dan kita menjadi duta-duta kerajaan Allah, sehingga orang-orang di dunia ini boleh berjumpa dengan Allah lewat kasih Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Bagikanlah kasih Allah kepada sesama kita tanpa syarat, karena kita sudah mendapatkan pengampunan terlebih dahulu dari Bapa kita di sorga. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan dan dunia membutuhkan itu, karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Manusia lebih mencintai, mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi sesamanya. Terlebih lagi orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap diri kita perlu mendapatkan pengampunan kasih daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, biarlah setiap kami bisa mempraktekkan pengampunan dalam keluarga kami. Sebagai suami, berikan kemampuan untuk kami bisa mengampuni istri dan anak-anak. Sebagai istri, mampukan juga untuk dapat melepaskan pengampunan kepada suami dan anak-anak. Begitupun terhadap anak, biarlah dapat memberikan pengampunan kepada orang tua. Terima kasih Bapa. Mari angkatlah tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cintanya lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Yang terima berkat firman Tuhan hari ini dan siap menjadi pelaku firman. Katakan amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku buat hari ini. Kiranya firman ini dapat memberkati kita, terutama keluarga kita masing-masing. Bagikanlah kepada keluargamu, komunitas, gerejamu, dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati.